Ada 3 hal yang perlu kamu lakukan agar kamu bisa mempersiapkan diri dan tentunya matang untuk menghadapi SKD pada tes CPNS tahun 2024. Video ini bertujuan untuk membuka pikiran teman-teman agar dapat berencana dan memulai persiapan bagaimana menghadapi tahapan tesnya. Pertama, ini adalah hal yang paling mendasar dan merupakan faktor intrinsik bagi setiap peserta yang ingin melakukan tes CPNS, yaitu kesadaran. Jadi, kesadaran yang dimaksud di sini adalah Anda sebagai calon peserta tes CPNS tentunya harus terlebih dahulu menyadari seberapa besar kemampuan Anda, terutama untuk menghadapi tes ini. Sederhananya, pada poin kesadaran ini, tentunya Anda harus melakukan refleksi terhadap diri Anda, kemudian bisa menentukan arah, cara belajar, atau gaya belajar, bahkan yang paling sederhana adalah Anda menyadari kelemahan, kemudian dijadikan sebagai sebuah motivasi. Inilah inti dari poin pertama. Kamu harus menyadari bahwa dari 3 kategori tes, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes kepribadian, kategori mana yang Anda rasa masih sangat kurang? Berikan porsi belajar yang lebih besar terhadap kategori yang Anda rasa kurang tersebut. Kita lanjutkan pada poin kedua. Penekanan pada poin nomor 2 adalah cara belajar dan gaya belajar. Cara belajar singkatnya seperti ini. Anda membuat jadwal belajar, lalu Anda menciptakan suasana belajar yang nyaman, kemudian Anda menciptakan fokus dengan perhatian sepenuhnya pada saat Anda belajar. Setelah itu, temukan gaya belajar Anda. Pada umumnya, setiap orang memiliki gaya belajar masing-masing. Ada yang belajar dengan mendengar, ada yang belajar hanya bisa membaca tanpa bunyi-bunyi berisik, bahkan ada yang harus belajar dengan mendengar dan membaca. Nah, ketika Anda sudah memilah dan tahu kekurangan Anda terhadap gaya belajar ini, maka tentunya Anda harus fokus belajar dengan gaya belajar yang Anda sukai. Dalam hal belajar, mungkin Anda adalah orang yang susah untuk belajar dengan membaca soal-soal yang ada, namun Anda lebih senang mendengar pembahasan soal atau diskusi dengan orang lain. Anda bisa mendengar pembahasan soal yang sudah dibahas oleh banyak influencer baik dari YouTube ataupun platform media sosial lainnya yang membahas tentang soal-soal CPNS. Oke, kita lanjut pada poin ketiga. Pada poin ketiga ini adalah hal yang sangat penting agar kamu tidak cepat bosan untuk belajar dan mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS. Inti poin yang ketiga adalah hal teknis yang harus Anda lakukan. Jangan menghafal. Betul sekali, Anda jangan menghafal soal yang mungkin Anda temui di YouTube atau di platform media sosial lainnya yang dibahas secara online, karena soal-soal yang dibahas ini hanya menyerupai atau mirip, tetapi belum tentu soal itu yang akan muncul pada saat Anda berhadapan dengan komputer pada waktu tes. Sekali lagi saya tekankan bahwa jangan menghafal, tetapi pahami pola soal, sehingga ketika Anda berhadapan dengan soal yang polanya mirip, atau bahkan sama dengan soal yang sudah pernah dikerjakan dalam latihan-latihan sebelumnya, maka Anda dapat dengan mudah untuk mengerjakan soal tersebut. Hal ini saya sampaikan bukan hanya sekedar sebagai basa-basi, tetapi ini adalah pengalaman yang saya bagikan karena sudah saya lakukan dan berhasil. Perhatikan, ini menjadi catatan untuk kawan-kawan. Ada kesalahan yang sering kali terabaikan, ya mungkin tidak semua orang, tetapi pada umumnya. Setelah berhasil pada tahap administrasi, orang hanya bersiap untuk menunggu pengumuman kapan tesnya akan dilaksanakan. Tetapi, mengabaikan hal-hal kecil seperti membuat jadwal belajar, menyempatkan 1 atau 2 jam untuk belajar setiap harinya, bahkan kecenderungan hanya akan bersiap ketika besok adalah hari H tesnya. Kesimpulannya adalah Anda harus menyadari kelemahan atau kekurangan pada diri Anda, kemudian Anda menemukan gaya belajar Anda, lalu berusaha untuk menguasai setiap pola soal yang Anda kerjakan dalam sesi latihan. Saya hanya ingin berbagi dan membantu kawan-kawan untuk bisa mempersiapkan diri mengikuti tes, bahkan bisa menuai hasil yang baik. Ingat, tes CPNS di tahun 2024 ini merupakan tes yang lumayan membuka banyak formasi. Jika tertarik dengan pembahasan ini, boleh tinggalkan komentar agar saya bisa tahu apa yang kawan-kawan butuhkan untuk dibahas pada video berikutnya. Itu saja dari saya, Andre MSKL, host kamu pada video ini, dan kita akan berjumpa pada pembahasan di video berikutnya. Tekan subscribe untuk mendukung saya, share untuk orang terdekatmu, dan dislike jika tidak suka. Obrigado.